Wahai Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal saja. Dan jauhkan kami dari segala macam keinginan, desire, kebutuhan akan yang haram-haram. Nah ini ingat gak? Nah kita akan coba bahas di sini. Haram ini ada dua jenis, tapi ini agak berbeda pembahasannya dengan haram di fikih. Ini kita mau lihat haram dari pandangan tasawuf, benar gak? Haram ini, rezeki yang haram itu bisa kita lihat menjadi dua. Yang pertama adalah rezeki yang haram yang urusannya antara kita sama Allah saja. Misalnya kita makan babi. Benar gak? Haram, tapi urusannya kita sama Allah aja. Kita mabok-mabokan, minum minuman keras. Haram, tapi urusannya kita dengan Allah saja. Benar gak? Ya, makan bangkai, darah, segala macam. Itu haram, tapi ini urusannya antara kita dengan Allah saja. Tapi ada jenis haram yang kedua, yaitu rezeki yang haram yang kita dapat dengan cara mengambil hak orang lain. Ini ntar kita bahas nih. Ketika kita bahas nantinya tentang haram yang mengambil hak orang lain, ini implikasinya karena kita udah bahas beberapa episode sebelumnya, kita mempunyai better position untuk menjelaskan dari tiga aspek. Pertama adalah dari segi aspek rezeki. Apakah dengan cara mengambil hak orang lain itu dapat menambah rezeki kita dan mengurangi rezeki orang yang kita ambil haknya? Ini pertama kita bahas. Yang kedua, apakah mengambil rezeki yang haram dengan mengambil hak orang lain bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita atau sekedar mendatangkan kesenangan pada kita? Ini hal yang kedua. Dan hal yang ketiga nanti kita akan bahas, apakah ketika kita menyakiti orang lain, yang berarti kita menyakiti ruh orang lain, yang berarti kita menyakiti diri kita sendiri, karena kita semua berasal dari satu sumber ruh yang sama. Apakah apa implikasinya ketika kita menyakiti diri kita sendiri? Yang pertama, apakah dengan mengambil hak orang lain tersebut, rezeki kita bisa nambah dan rezeki orang yang kita ambil haknya bisa berkurang? Jawabannya nggak bisa, karena rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker, bener gak? Ya kalau gitu orang yang kita diambil rezekinya nggak usah marah dong, kan katanya harta belum jadi rezeki. Betul. Harta orang lain yang kita ambil itu, hak orang lain yang kita ambil itu memang belum jadi rezekinya mereka, tapi sudah menjadi haknya mereka. Nah, ini kalau masih ingat pembahasan bahwa kita ini terdiri dari tiga unsur. Ada unsur jasad, ada unsur nyawa, dan ada unsur ruh. Benar gak? Secara jasad dan nyawa itu sudah menjadi haknya mereka. Walaupun secara ruh dia belum menjadi rezekinya orang tersebut. Kalaupun kita ambil berapapun hak orang lain itu, benar kan? Dia tidak akan bisa menambah rezeki kita. Rezeki kita itu ya segitu itu. Terserah kita caranya, mau cari cara halal atau cari cara haram. Bahkan dengan cara mengambil hak orang lain itu pun tidak akan mengurangi rezeki orang yang diambil haknya. Benar kan? Ini poin yang pertama. Jadi kalau kita berpikir bisa nambah rezeki dengan cara mengambil hak orang lain, nggak bakalan bisa. Bener gak? Nggak bakalan bisa. Harta orang lain, hak orang lain yang udah kita ambil itu pun dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang batil, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Paham nggak? Ini bab yang pertama. Ini penting nih. Supaya kita nggak ada keinginan untuk menambah rezeki kita dengan cara mengambil hak orang lain. Ya. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bahagia dengan mendapatkan tambahan harta yang kita ambil dari haknya orang lain? Dalam ilmu tasawuf dikatakan bahagia hanya dapat dirasakan oleh ruh. Sehingga dapat kita pastikan harta yang kita peroleh dengan cara yang haram, mengambil hak orang lain itu tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang bisa dirasakan oleh orang yang mengambil hak orang lain itu adalah kesenangan.
Nah, ini. Karena kesenangan bisa dirasakan oleh nyawa. Sedangkan kebahagiaan bisa dirasakan oleh ruh. Nyawa kita akan senang. Karena kita merasa telah mendapatkan suatu tambahan harta. Tapi ruh kita menjerit, menangis. Karena kita mendapatkannya bukan dengan cara-cara yang halal. Benar gak? Gini deh biar nggak pening deh, benar gak? Suka nonton itu gak? Geo Wild di TV, benar gak? Itu kan si Heina kan kerjaannya begitu, benar gak? Orang yang capek ngejar apa namanya kancil, capek ngejar rusa, benar gak? Pasti citahnya udah dapet, si Hina yang ngambil ini nih yang modelnya kayak begini nih, model gini. Orang yang capek ngejar mangsa buruannya, tapi akhirnya direbut, diambil oleh si Hina tersebut, benar gak? Buat yang orang udah capek untuk mencari rezeki tersebut, si citahnya yang udah lari untuk dapetin impala tersebut, nggak apa-apa, benar gak? Dalam artian bahwa dia telah digugurkan oleh Allah dosa-dosanya, dia telah diberikan pahala yang besar karena jerih payahnya, kesusahannya dia dalam mengejar si impala itu. Kalau kita boleh ibaratkan, benar gak? Orang yang diambil haknya itu, dia mendapat pertama dosa-dosanya digugurkan. Yang kedua adalah dia mendapat pahala yang besar dari Allah. Benar gak? Ingat gak beberapa episode baru lalu pernah kita bahas juga kan, bahwa ada dosa yang bisa gugur karena kesusah payahan kita mencari rezeki. Waktu itu ada juga pertanyaan di komen kan, waktu itu kan Pak Fit kan, apa sebetulnya yang bisa digugurkan? Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dijelaskan apa itu yang bisa gugur kalau kita melakukan kejerih payahan kita, susah payah kita itu mencari rezeki. Minal hammi wal ghammi. Ini men. Orang-orang yang bersusah payah dalam mencari rezekinya, itu akan dihilangkan oleh Allah rasa kesedihan dalam hatinya. Akan dihilangkan oleh Allah rasa kecewa di dalam hatinya. Lihat gak orang-orang yang kerja, yang susah payah segala macam, bener gak? Tapi setelah mereka susah payah kerja itu, mereka merasa bahagia. Lihat gak, kalau zaman dulu tuh tukang becak misalnya capek, ngenjot segala macam. Atau zaman sekarang lah, orang-orang cangkul tanah segala macam, bener gak? Dia capek melakukan itu. Orang-orang inilah yang dilepaskan oleh minal ghammi wal hammi, minal hammi wal ghammi. Hatinya merasa senang tuh kalau kita habis kerja apa sebagainya tuh, senang tuh bahwa kita we have done something good, bahwa kita telah melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidup yang bahagia, minal hammi wal ghammi, ini adalah dengan cara mencari dengan susah payah yang halal. Karena yang haram tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Dia hanya memberikan kesenangan kepada nyawa kita, kepada jasad kita. Tapi tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada ruh kita. Ini aspek yang dua, Fit. Oke. Dan yang ketiga adalah ketika kita mengambil hak orang lain, sebenarnya kita sedang menyakiti ruh orang yang kita ambil haknya itu. Ini yang penting. Seandainya aja nggak ada ruhnya, masih lebih simpel hidup kita, benar nggak? Misalnya, ini masalah yang kita sakiti adalah manusia yang dia mempunyai unsur jasad, nyawa, dan ruh. Nah, ketika kita menyakiti ruh orang lain itu, berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Karena kita semua berasal dari satu sumber yang sama, satu sumber ruh yang sama, yaitu Allah. Benar nggak? Sehingga orang-orang yang zalim kepada orang lain, yang mengambil hak orang lain, yang menyakiti orang lain, menyakiti ruh orang lain, di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia merasa menyesal akan perbuatan itu. Tapi nyawanya memberikan justifikasi atas hal tersebut. Nggak apa-apa, ini kan upaya kita untuk memenuhi kebutuhan nyawa, memenuhi kebutuhan jasad, untuk
hidup kita, benar nggak? Ingat nggak bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah mau makan, mau berkembang, mau kekuasaan dan sebagainya. Nyawa ini yang terus menekan perasaan itu, yang terus menekan teriakan dari ruh kita ini bahwa we have done something wrong, benar nggak? Tapi itu nggak bakal bisa hilang selama ruh itu masih ada di tubuh orang tersebut. Ruh ini akan selalu menjerit kepada nyawanya, kepada benar nggak? Sehingga apa yang kejadian ketika ruh ini kita tekan terus, kita abaikan jeritan-jeritan dari ruh ini, benar nggak? Ini tidak akan bisa menghilangkan kenyataan bahwa ruh kita itu sakit. Kadang-kadang, karena ini ada 3 unsur lagi-lagi ya, ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Ketika ruh ini terus berteriak menjerit, tidak membenarkan apa yang kita lakukan, yaitu menyakiti orang lain itu, maka ketika nyawa begitu arogansinya tidak mendengarkan jeritan dari ruh, dia bisa lari ke jasad. Nah ini men, nah bener gak? Bener gak? Dia bisa lari ke jasad. Jasad kita harus membayar biaya atau ongkos dari kelakuan si nyawa ini. Ini 3 serangkai ini. Maka kita muncul nanti berbagai penyakit. Bisa jadi kanker, bisa jadi segala macam penyakit yang muncul. Karena ruh ini terus menjerit. Tidak bisa ditutupi kenyataan ini. Itu sebabnya juga kalau kita ingat episode yang keberapa lupa juga ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 2 dosa yang dipercepat oleh Allah balasannya di dunia. Nggak nunggu-nunggu akhirat, men. Nggak nunggu-nunggu akhirat. Ada 2 dosa yang dipercepat oleh Allah balasannya di dunia. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Karena kita menyakiti ruh hati orang tua kita yang menjadi sebab kita lahir, men. Nah, yang kedua adalah ketika kita zolim dengan orang lain. Ini. Kenapa bisa di dunia itu tadi? Karena ruh itu menjerit, nyawa terus arogan terhadap apa yang diteriakkan oleh ruh, maka larinya ke jasad kita. Itu sebabnya kita bisa melihat balasannya dari Allah di dunia. Macam-macam jenisnya. Bisa dia penyakitnya kena ke jasad, jadi tadi ada kanker, ada stroke, apa. Dan ketika jasad udah kena, baru kemudian nanti nyawa merasa menyesal, membenarkan apa yang diteriakkan oleh ruh kita. Ini men, kita nggak bisa lepas dari 3 unsur ini. Ente mau kemana, men? Makanya udah deh, rezeki kita udah ditakar, nggak bakal ketukar. Ini paling penting, sehingga kita nggak usah merasa perlu untuk mengambil hak orang lain yang kita pikir mungkin bisa menambah rezeki kita. Nggak bisa, malah ngancurin diri kita sendiri. Pertama, nggak nambah rezeki kita, benar gak? Yang kedua, kita nggak bakal bisa bahagia. Senang mah bisa senang, karena ada, kan namanya juga ini bener kayak hina, bener gak? Dia senang tuh kalau ngambil makanan si cita, makanan si leopard, dia senang tuh, bener gak? Senang, karena kalau nyawa itu dia senang ngelihat orang lain susah. Itu nyawa tuh, kerjaannya nyawa tuh. Tapi kalau ruh enggak. Ruh bisa merasakan kebahagiaan. Kapan kita bisa merasakan kebahagiaan? Ketika kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dan yang ketiga, tadi kita udah bahas panjang lebar juga, bahwa ruh kita akan menjerit dengan arogansi nyawa tersebut. Dia akan kena kepada jasad kita, fisik kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.